Gue mah nggak apa-apa scrolling sosmed terus, kan gue bisa belajar dari sosmed." Fix itu bohong. Lo gak akan mungkin bisa belajar dari konten sosmed. Sekarang tuh emang udah banyak ya konten yang bersifat edukasi di sosial media, di YouTube dan sebagainya. Tapi kalau misalkan kita spesifik ngomongin tentang konten sosmed yang pendek 1 atau 2 menit, sebagus apapun pelajaran yang lo dapat dari sana, itu tuh bukan belajar. Karena kita perlu tahu dulu bedanya belajar sama cukup tahu. Belajar itu adalah satu proses yang panjang banget. Jadi lo nggak bisa ketika lo dari nggak tahu sesuatu lalu langsung tahu sesuatu hanya dalam 1 sampai 2 menit. Lo nggak anggap itu belajar. No way. Kalau memang belajar bisa dilakukan hanya dalam 1 sampai 2 menit, berarti ya jam pelajaran kita di sekolah harusnya 1 sama 2 menit aja. Jadi guru datang, "Assalamualaikum, apa kabar?" "Waalaikumsalam." Udah pulang. Dapat apa lo di 1 sampai 2 menit? Nggak mungkin bisa. Karena proses belajar itu kalau misalkan kita mau jabarkan, dia punya level tersendiri. Dari tingkatannya itu ada dari yang cara kita mengingat sesuatu, kemudian kita menganalisis, aplikasikan sesuatu dan sebagainya. Semua udah ada tingkatan-tingkatannya. Dan yang paling penting dari yang namanya belajar harus ada evaluasinya. Untuk mengukur seberapa tahu kita tentang materi yang kita baru pelajari, seberapa paham pemahaman kita tentang hal itu, atau seberapa bagus kita mengaplikasikan ilmu yang kita dapat untuk membuat sesuatu yang baru. Itu yang namanya belajar. Jadi ada produknya. Hal-hal yang lo dapatkan walaupun itu sifatnya edukatif, kalau dari konten yang hanya berdurasi 1 sampai 2 menit, itu namanya cukup tahu, bukan belajar. Tapi itu nggak salah. Jadi edukasi yang lo dapatkan dari konten 1 sampai 2 menit itu memang bisa dianggap sebagai percikan gitu, atau sesuatu yang oh ternyata ada nih konsep yang seperti itu. Cuman masalahnya dengan sosial media adalah setelah lo mendapatkan konten pelajaran itu, lo akan disuguhi lagi dengan konten yang lain. Sekarang kita anggap ada 2 kemungkinan ya. Kemungkinan pertama, lo akan disuguhkan dengan konten yang serupa, which is edukasi lagi dong. Tapi masalahnya adalah edukasi yang disuguhkan oleh sosial media itu kadang lo nggak bisa kontrol. Contohnya misalnya di mata pelajaran gue fisika paling dekat. Ketika gue mau mengajarkan sesuatu ke murid gue, itu goalnya udah jelas. Nanti di akhir pembelajaran, setelah 5 kali pertemuan, misalkan murid gue harus bisa A, B, C, D, E, F, G misalnya ya. Nah, jadi cara gue mengajarkannya itu ya sesuai urutan. Dari yang paling gampang dulu, konsep dasarnya dulu, kemudian gue kasih latihannya lagi, memperdalam konsepnya dan sebagainya. Nanti pada akhirnya akan gue uji lagi seberapa mampu mereka memahami semua konsep yang udah diajarkan. Tapi kalau misalkan kita balik ke kasus lo tadi, lo dapat edukasi pertama nih, setelah scroll ternyata ada edukasi berikutnya yang nggak bisa lo kontrol. Konten yang lo lihat pertama itu adalah mengajarkan lo tentang cara menjumlahkan bilangan 2 digit. Oke, harusnya kalau secara struktural belajarnya berarti setelah penjumlahan 2 digit lo akan diberikan penjumlahan 3 digit misalnya, atau yang paling deket deh pengurangan 2 digit. Jadi nggak terlalu jauh levelnya. Tapi karena lo nggak bisa kontrol, bisa jadi mesin membaca lo butuh edukasi nih, tapi mereka milihnya random aja, tiba-tiba yang keluar adalah persamaan kuadrat. Apa enggak pening pala lo ngeliat itu, karena itu jauh banget dari topik, dia jauh banget gapnya, kemudian dari struktur penjelasannya, siapa tahu yang awal gurunya beda, yang scrolling kedua gurunya beda lagi gitu kan. Jadi artinya sekalipun lo mendapatkan informasi dari sosial media tentang sebuah konsep, ketika itu berlangsung terus-menerus, kadang kontrol lo terhadap hal itu tuh susah gitu, sehingga struktur belajarnya jadi rancu. Nah, dampaknya ke lo adalah lo kayak nggak bisa mengkonekkan antara satu dengan yang lain dari semua topik yang lo dapatkan dari sosial media. Pada akhirnya, karena semuanya serba cepat, dan ini sesuai penelitian, karena konten sosial media serba cepat, bukannya malah lebih banyak ingat sesuatu, tapi makin jadi lebih lupa banyak hal. Karena fokusnya udah berkurang banget. Udah mah informasinya banyak, terlalu banyak dalam waktu yang singkat, jadi otak tuh kayak udah kecapean. Yang mana nih yang perlu gue simpen nih guys, kepo. Nah, gak enaknya lagi dari belajar lewat sosial media dengan durasi video pendek tuh adalah kadang-kadang kita sering miskonsepsi karena nggak tahu konteks besarnya. Paling gampang itu kita bisa ngelihat contoh dari kasus-kasus orang yang tersinggung karena beberapa guru ya, apalagi topiknya kalau agama nih. Ada beberapa ustaz misalnya dengan potongan videonya 1 sampai 2 menit itu langsung dicacah habis-habisan, langsung di-repost tanpa dilihat lagi atau dikulik lagi lebih dalam, bener nggak sih yang dia omongnya? Padahal kalau dilihat secara konteks besar, jadi make sense gitu apa yang diomongin dalam 1 sama 2 menit itu. Karena
konten video yang pendek itu tidak akan bisa mencakup semua hal atau konteks secara utuhnya. Jadi dengan belajar 1-2 menit itu sering banget bikin miskonsepsi. Ini juga terjadi di konten-konten trik cepat matematika. Gue sering banget ngeliat ada beberapa orang yang emang akunnya itu khusus untuk ngasih cara-cara cepat ngerjain matematika ya. Tapi kadang-kadang yang mereka nggak kasih tahu adalah bahwa si cara cepat ini tidak bisa berlaku di semua hal, tidak bisa berlaku di semua topik, atau bahkan tidak bisa berlaku di semua jenis soal yang serupa gitu. Jadi ada prasyarat yang benar-benar dilupakan aja di sana, diabaikan. Pokoknya kelihatannya gampang aja terus diposting gitu. Jadi itu adalah kelemahan belajar dari konten yang pendek. Dan sekali lagi, itu bukan belajar, tapi cukup tahu. Oke, yang tadi adalah kondisi yang pertama, di mana ternyata algoritma lo emang memberikan lo konten-konten edukasi, which is itu bagus ya. Sekarang bayangin, gimana kalau misalkan algoritma lo tidak memberikan konten edukasi yang serupa. Let's say, lo dengan asumsi ya nggak apa-apa, gue kan belajar lewat sosial media. Oke, lo belajar ya pada satu titik video. Setelah lu scrolling, ternyata lo dapet beda banget. Bukan konten edukasi lagi, tapi konten-konten yang lain. Seperti misalnya ya, yang lucu-lucuan, entertainment, dan sebagainya. Pertanyaan gua, lo masih ingat nggak apa yang lo pelajari sebelumnya? Artinya ya, apapun kondisinya, entah kondisi yang pertama tadi setelah konten edukasi lo dapet edukasi, atau setelah konten edukasi lo dapet konten yang non-edukasi. Kedua hal ini membuktikan bahwa sebenarnya nggak ada yang namanya belajar dari konten 1-2 menit. Nggak ada. Belajar tuh nggak kayak gitu. Belajar tuh harus panjang. Belajar tuh harus bosen. Belajar tuh harus lama, harus capek. Jadi, kalau misalkan lu menuntut ya belajar tuh harusnya menyenangkan, biar kita juga semangat belajar, nggak ada. Nggak ada belajar tuh menyenangkan terus-menerus 1 jam tuh nggak ada. Harus ada masa-masa stresnya, karena itu cara lo melatih otak lo untuk bisa berpikir. Itu cara lo melatih otak lo untuk bisa mengkonekkan antara satu neuron di dalamnya dengan neuron lain, sehingga dia connect, terus memorinya langsung bisa terekam dengan baik. Dan pada akhirnya lo bisa mengaplikasikan cara berpikir itu untuk berbagai masalah hidup lo. Kalau cuma mencari belajar yang menyenangkan ya udah TikTok aja, itu bukan belajar. Lagi-lagi ke sana. Belajar tuh harus capek guys. Stres itu emang bagian dari belajar. Itu cara lo untuk bikin otak lo berotot dalam tanda kutip. Karena kalau misalkan lo analogikan dengan orang yang nge-gym ya, kalau mau dapat bicep yang bagus kan dia harus capek. Otot lo kan harus dirobek dulu tuh, baru dia akan menyembuhkan dirinya, robek lagi, nyembuhin dirinya sampai tibalah benjolan yang sangat wow itu. Jadi proses belajar juga ya layaknya seperti itu. Capek dulu, bosen aja dulu gitu. Maka gue tidak menyalahkan ya pada proses ini. Kadang-kadang orang yang tidak berprofesi sebagai guru tuh berkomentar bahwa coba gurunya menyenangkan. Pasti belajarnya jadi nggak ngebosenin. Esensi belajar tuh memang harus ada capeknya. Jadi guru juga tidak bisa membuat situasi di kelas terus-menerus menyenangkan. Nggak bisa sehebat-hebatnya guru untuk nyenangin siswanya, itu jatuhnya mah bukan belajar, itu dijajah sama murid namanya. Karena balik lagi, belajar itu proses yang panjang, nggak akan bisa lo dapatkan dalam waktu yang singkat. Jadi capeknya itu adalah pertanda bahwa effort lo dalam mengasah otak lo tuh beneran terjadi. Memang awalnya capek, tapi lama-kelamaan karena otak lo udah terbiasa untuk diancam mikir, dan emang fungsinya kayak gitu, jadi nanti dia akan juga terbiasa untuk lebih cepat menerima informasi. Pertanyaan selanjutnya, apakah salah ada konten edukasi di video pendek? Konten edukasi yang pendek-pendek sifatnya itu tetap perlu. Karena pertama itu bisa jadi obat lah di antara begitu banyak konten yang kadang-kadang asal bikin aja dan yang penting viral gitu kan. Jadi harapannya dengan ada diversity content seperti ini, pilihannya itu ya setidaknya ada yang positif sedikit. Nah, walaupun pada akhirnya itu nggak bisa dipakai buat belajar yang lebih dalam, tapi setidaknya itu akan jadi gerbang utama untuk bisa narik perhatian lu gitu. Nah, harapannya dari orang-orang yang membuat konten edukasi seperti itu, lu akan menggali itu lebih dalam dengan mencoba
belajar dari konten panjang lainnya. Intinya jangan berhenti di sana tuh. Cukup taunya dilanjutkan jadi proses belajar. Itu aja dari gua. Terima kasih and see you on the next episode. Terima kasih udah effort banget nonton video ini sampai akhir. Lu adalah bukti bahwa masih ada orang yang ke YouTube bukan cuma nyari hiburan doang, tapi masih pengen nyari insight-insight kecil untuk bisa upgrade diri. Effort dari lu adalah support buat gue untuk terus bikin konten-konten kayak gini. Dan selain nontonin sampai habis dan share video ini, lu juga bisa support gue dengan traktir gue kopi secara online. Mulai dari 10.000 aja lu udah bisa bikin gue lebih semangat lagi untuk terus ngulik-ngulik konten-konten baik yang bisa kita omongin secara baik, Mbak.